Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro tahun 2018. Di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Suswati ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro dan juga apa saja visi dan misi dari Pegadaian Syariah Kota Metro. Sebelumnya, untuk sejarah dari Pegadaian Syariah Kota Metro di sini adalah di mana seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak muncul produk-produk syariah yang kian marak di Indonesia. Dan ini tentunya berpengaruh terhadap Pegadaian, di mana di dalam terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 merupakan tonggak awal berdirinya Pegadaian. Dan karena banyaknya produk-produk bersih syariah yang muncul, ini tentu Pegadaian mendirikan Pegadaian yang berbasis syariah, di mana produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Terkait produk-produk apa saja dalam Pegadaian Syariah Kota Metro di sini akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Dan pada dasarnya produk-produk berbasis syariah di sini memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, dan juga menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan untuk sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan bisnis untuk mendapatkan jasa atau bagi hasil. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan gadai syariah, maka tanggal 1 Desember 1990 ini didirikan kantor unit layanan gadai syariah yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Perum Pegadaian harus merubah status menjadi Persero, dan Pegadaian Syariah di Kota Metro di sini yang awalnya berstatus Perum ini berubah menjadi Persero, dan ini disahkan pada tanggal 1 April 2012, dan ini ditandai dengan akta pendirian PT Pegadaian Syariah Kota Metro. Nah, mengapa harus berubah status dari Perum menjadi Persero? Karena ini berguna untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan tentang berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro di sini karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin marak akan produk-produk yang berbasis syariat. Tentu Pegadaian yang biasa, yang awal dan sudah lama berdiri namun tidak berbasis syariah, maka harus mengeluarkan produk-produk berbasis syariah karena banyaknya kebutuhan masyarakat tentang layanan gadai syariah. Selanjutnya terkait visi dan misi dari Pegadaian Syariah Kota Metro, di mana visi yang dibangun oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di sini sebagai solusi bisnis terpadu, terutama basis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia dan berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan selanjutnya untuk misi dari Pegadaian Syariah Kota Metro, misi yang pertama yakni memberikan pelayanan yang termudah, aman, tercepat terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk misi kedua yakni memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Dan selanjutnya, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan untuk tujuan maupun fungsi serta manfaat dari Pegadaian Syariah Kota Metro di sini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah S. sebagai pemateri kedua dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro. Pegadaian Syariah di sini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia dibandingkan sistem yang telah ada. Dengan demikian, agar tugas pokok Pegadaian Syariah di sini berjalan dengan lancar dan juga eksis di mata masyarakat,
terutama terhadap penduduk Muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar. Sementara fungsi dari unit layanan gadai syariah di sini adalah sebagai unit organisasi penggadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah sehingga mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penggadaian syariah Kota Mitra. Tujuan penggadaian syariah di sini ada 4. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktek ijon, penggadaian gelap, dan juga pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Selanjutnya, manfaat penggadaian syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi penggadaian, tersedianya dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Selanjutnya, bagi perusahaan penggadaian, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh penggadai memperoleh jasa tertentu. Penggadaian syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan juga biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Novel Mubarak. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Mitra tahun 2017. Pegadaian Syariah Kota Mitra yaitu Pegadaian Syariah Iring Mulyo Mitra yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Mitra Timur. Kantor ini didirikan tepatnya pada tanggal 1 Desember 2009 yang merupakan satu-satunya pegadaian syariah di Kota Mitra. Berikut ini struktur organisasi pengelolaan beserta staf yang berkaitan di Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Mitra terdiri dari kepemimpinan atau pengelolaan, kasir, survei, dan angsuran beserta security. Berdasarkan keterangan di atas, adapun tugas dari masing-masing jabatan yaitu yang pertama pengelolaan. Di sini pengelolaan bertugas operasional yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, kasir. Di sini merupakan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor. Yang ketiga, tim survei atau angsuran. Di sini tim survei bertugas untuk melakukan survei tempat, pengecekan barang dan penagihan atas perintah pengelolaan pegadaian dan instruksi dari kasir selaku bagian pelayanan. Yang terakhir, security. Security ini mempunyai fungsi yaitu melakukan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor pegadaian.
Berdasarkan penjelasan di atas, Pegadaian Syariah Kota Metro telah menetapkan beberapa struktur organisasi beserta tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh semua karyawan di Pegadaian Syariah tersebut tanpa pengecualian. Hal ini dimaksudkan untuk melayani pegadaian yang datang di kantor dengan baik dan tentunya untuk menjaga nama baik Pegadaian Syariah. Selanjutnya, pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro. Yang pertama, proses gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro di sini adalah melaksanakan proses gadai berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan pada akad syariah ini menggunakan akad uqd dan ijoroh. Proses gadai yang dilaksanakan yaitu yang pertama, menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas diri. Yang kedua, marhun di sini barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, mengisi FPPP. FPPP di sini formulir permintaan pinjaman. Yang keempat, mendatangi akad rohon dan ijaroh pada surat bukti rohon terhadap dua akad yang dilakukan saat bertransaksi rohon. 5. Membayar biaya administrasi. Yang keenam, penaksiran barang. Penaksiran barang di sini besar mahal dihitung berdasarkan nilai transaksi. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasangan barang. Yang ketujuh, biaya penitipan. Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan barang yang disebut ijoroh. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dian Mayasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam penjualan barang gadai serta tahapan dalam penjualan barang gadai. Nah, jadi di sini yang pertama saya menjelaskan apa itu Pegadaian Syariah. Nah, jadi Pegadaian Syariah di sini merupakan lembaga resmi yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Nah, jadi di sini ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah di sini dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan syariah atas pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah di sini di antaranya yang pertama, objek lelang merupakan barang halal dan bermanfaat. Jadi barangnya itu dapat diambil manfaatnya. Yang kedua, yaitu kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dilelang. Yang ketiga, yaitu barang yang dilelang jelas tanpa adanya manipulasi. Jadi barangnya itu jelas. Yang keempat yaitu kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jadi harganya harus disepakati terlebih dahulu sebelum barang itu dilelang oleh lembaga pegadaian. Yang kelima yaitu tidak menerima unsur suap guna menenangkan pelanggan tersebut. Nah, jadi selanjutnya yaitu tahapan penjualan barang gadai. Ya, jadi di sini Pegadaian Syariah mempunyai tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penjualan barang gadai apabila terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh si penggadai. Jadi di sini dalam Pegadaian Syariah apabila terdapat penggadai yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistem yang digunakan untuk penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan sistem lelang. Jadi di sini prosedur yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah di dalam melaksanakan sistem lelang barang yang menjadi jaminan yaitu yang pertama, Pegadaian Syariah di sini memberikan peringatan secara lisan kepada si penggadai. Yang kedua, yaitu memberikan surat peringatan secara tertulis
Kemudian yang ketiga, memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada kepala desa tempat si penggadai itu tinggal. Nah, oke, selanjutnya penjualan barang milik pihak penggadai akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sesuai yang sudah dikatakan tadi, penggadai telah melakukan pembayaran ketika telah jatuh tempo pada tanggal yang telah disepakati. Yang kedua, yaitu di sini menetapkan tempat penjualan barang gadai. Yang ketiga, dari pihak penggadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak si penggadai bahwa barangnya yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan akan dijual. Yang keempat, harga barang gadai yang dijual ditetapkan pada saat pelelangan itu akan dilaksanakan. Yang kelima, yaitu barang gadai yang ditawarkan kepada pembeli, yaitu dengan harga awal atau tidak melebihi harga pasarannya. Yang keenam, yaitu pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar dengan harga yang paling tinggi. Yang ketujuh, yaitu jika calon pembeli tersebut berminat untuk membeli, maka pembayaran langsung diserahkan kepada pihak pegadaian syariah. Nah, yang kedelapan, yaitu hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk, yang pertama, di sini hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya penjualan serta harga penjualan. Yang kedua, digunakan untuk biaya pinjaman. Yang ketiga, digunakan untuk biaya penitipan barang. Dan yang keempat, jika ada sisanya maka nanti akan dikembalikan kepada si pemilik barang atau kepada penggadai. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arif Perdana. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisa penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro, di mana di sini dijelaskan bahwa ada beberapa sumber hukum atau landasan hukum yang dimana di situ ada perbandingan dan kesesuaian dalam landasan hukum tersebut. Di sini dijelaskan bahwa menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 402, di mana apabila telah jatuh tempo, di sini pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau juga bisa kepada penyimpan atau bisa juga kepada pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Begitu pula dalam pasal 403, di situ poin-poinnya dari para audien bisa membaca sendiri nantinya. Di situ juga ada kesesuaian antara hukum ekonomi syariah pasal 402 dan 403. Kemudian menurut fatwa Dewan Syariah nomor 25/DSN MUI angka Romawi 3/2002 tentang pelaksanaan penjualan barang gadai, bahwasanya murtahin terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada rohin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan di situ. Nah, kemudian jika terjadi penjualan di situ ada juga di samping itu terjadi juga pelelangan, di mana pelelangan di situ mempunyai maksud atau arti yang dimana ditetapkan semisal emas oleh Pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli. Yang kedua, harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rohin. Karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yang mana hanya memilih berapa pembeli di situ. Kemudian dari ketetapan dari kompilasi hukum ekonomi syariah 402 dan 403 dan juga fatwa Dewan Syariah di situ tentang pelaksanaan penjualan barang gadai, di mana praktik yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di sini ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai, di mana dalam pelaksanaan penjualan barang gadai yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah terletak pada saat proses
penjualan barang gadai, yang mana hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa pihak pegadaian harus memperingatkan kepada pihak penggadai untuk melunasi hutangnya, seperti itu. Dan kemudian prakteknya juga sesuai dengan hukum ekonomi syariah di situ, dan juga pelaksanaan yang dari fatwa Dewan Syariah di sini. Dalam fatwa Dewan Syariah di situ disebutkan tentang pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penggadai untuk segera melunasi hutang tersebut. Dan kemudian dari prakteknya sendiri di sini, Pegadaian Syariah Kota Metro tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah, di mana terletak pada biaya penjualan dan dari harga penjualan, yang mana biaya yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak penggadai sebesar 2%, seperti itu. Sedangkan menurut ketentuan fatwa Dewan Syariah, biaya diberikan kepada pihak penggadai hanya sebesar 1%. Jadi ada tambahan 1% di situ yang dimintai oleh Pegadaian Syariah. Itu ada tambahan 2%, sehingga tidak sesuai, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Chandra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan manajemen. Dewan Komisaris memiliki prospek bisnis gadai di depan secara umum masih membaik. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemain baru di bisnis gadai yang bukan merupakan target market pengadaian. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan bisnisnya, mulai tahun 2019, Pegadaian akan melaksanakan program transformasi untuk mendukung produk gadai di samping mengeluarkan produk-produk yang non-gadai berbasis digital. Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCK, Pegadaian telah memiliki kebijakan dan infrastruktur sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System atau WBS. WBS merupakan mekanisme yang sangat baik untuk mencegah terjadinya fraud di Pegadaian. Perseroan secara korporat masih mendominasi sekitar 99%. Dengan jumlah perusahaan pengadaian swasta tercatat 90 perusahaan, diantaranya 19 mendapatkan izin usaha dan 71 lainnya baru terdaftar. Pada tahun 2018, direksi telah menetapkan tema RKAP, yaitu bisnis tumbuh sehat dan berkelanjutan dengan distribution channel dan digital service. Dengan jumlah inisiatif strategis yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja Pegadaian serta menegaskan peran Pegadaian sebagai agen inklusi keuangan. Laba bersih periode berjalan yang dibukukan Pegadaian tahun 2018 adalah sebesar 2,77 triliun, meningkat 10,42% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,51 triliun. Perolehan laba bersih periode berjalan tersebut setara dengan 102,04% target RKAP tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 2,72 triliun. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, visi dan misi Pegadaian Syariah sangat relevan dengan ekstensi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, proses penjualan barang gadai dipaparkan secara jelas. Setidaknya praktik yang dilakukan di dalam pengadaian tersebut lebih banyak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat adalah nilai taksiran marhum bin berpedoman pada ketentuan buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku. Yang kelima, selain produk rohan atau gadai,
Pengadaian juga memiliki produk ijoroh atau sewa menyewa. Yang keenam, melayani masyarakat untuk mendapatkan kredit yang mudah serta memiliki prosedur dan tahapan apabila terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna pengadai. Kekurangan yang pertama adalah kurang menguraikan secara jelas produk-produk di dalam pengadaian syariah. Yang kedua, tidak mencantumkan laporan-laporan keuangan dan manajemen beserta analisisnya di pengadaian syariah. Yang ketiga, tidak memaparkan kelebihan maupun kekurangan dari akad maupun produk yang digunakannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.